Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang langsung lompat ke nomor ini, perkenalkan nama saya Sally. Saya adalah salah satu pengampu dari mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Ini adalah video ke-6 dari seri pembahasan soal-soal latihan yang ada di pekan kedua di LMS. Oke, mari kita baca soalnya terlebih dahulu. Lengkapi titik-titik pada kode program berikut. Oke, artinya kita punya preload answer di sini. Kemudian inputnya, masukannya berupa bilangan bulat, integer berarti ya, yang menyatakan nominal dari uang dalam IDR, rupiah gitu ya. Jadi masukannya adalah nominal dalam rupiah. Nah, kemudian outputnya, keluaran, terdiri dari 2 baris. Baris pertama adalah nilai uang dalam USD, US dollar, berarti dikonversi gitu ya dari rupiah menjadi dolar. Kemudian baris kedua, sedangkan baris kedua adalah nilai uang dalam Chinese yuan gitu, dalam yuan. Jadi yang pertama dikonversi menjadi dolar, kemudian yang kedua kita konversi rupiahnya menjadi yuan. Format penulisan itu dengan menambahkan koma pemisah ribuan. Gitu. Jadi berbeda dengan kalau di bahasa Indonesia, kita pemisah ribuannya kan pakai titik ya. Misalnya kalau 1000 itu kan 1.000. Gitu. Nah, tapi ini karena standarnya standar internasional gitu ya, jadi kita pakai koma untuk pemisah ribuan. Jadi 1, kalau 1000 berarti 1,000 gitu. Sementara komanya gitu ya justru pakai titik. Oke. Jadi format penulisan dengan menambahkan koma pemisah ribuan dan 2 digit angka di belakang koma ya. Di belakang koma ini ya. Koma yang titik ini gitu. Ini agak rancu sebenarnya karena kita biasanya terbalik gitu. Jadi kalau bingung, ini lihat saja di contohnya. Jadi kalau saya punya input segini gitu ya, saya nggak tahu ini berapa nih nolnya. Maka ini dalam rupiah, maka kita convert jadi USD-nya segini, 7 juta USD gitu ya. Nah, ini dipisahnya oleh koma, bukan titik ya. 7 juta, 00. Nah, untuk komanya itu justru pakai titik. Pokoknya dibalik aja lah ya. Nah, kemudian yuannya itu sekian, 45 juta sekian gitu ya. 45.275.706,41. Perhatikan format koma dan titiknya. Oke. Dengan asumsi bahwa satu IDR itu adalah sekian USD dan satu yuan itu sekian rupiah gitu ya. Oke. Seperti biasa ini kita copy ke idle. Tadi masukannya cuma satu ya. Masukannya cuma satu yaitu berupa bilangan bulat berarti integer. Nah, tapi kita input aja dulu seperti biasa ya. Nah, kemudian kita casting menjadi integer. Apa yang kita casting menjadi integer? Tadi masukannya ini kita simpannya ke dalam variabel yang namanya uang. Ya. Berarti yang kita casting menjadi integer itu adalah uang ya. Gitu ya. Jadi saya punya uang variabel uang yang menyimpan raw input dari user gitu ya berupa string, kemudian karena dia string maka saya ubah menjadi bilangan bulat, kemudian saya simpan di dalam variabel yang namanya IDR. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan melakukan perhitungan di sini gitu. Jadi jangan langsung disimpan di print-nya. Tadi katanya kalau kita mau convert ke USD, satu USD itu mana tadi? Oh, satu IDR itu sama dengan sekian 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 USD gitu. Jadi artinya ya kita kalikan saja gitu. Karena saya simpan di belakangnya. Di depan gitu. Gitu ya. Jadi ini adalah satu USD-nya, satu rupiahnya itu segini USD gitu. Nah sekarang kan ada berapa rupiah? Ya nggak tahu gitu ya. Yang jelas berapa rupiahnya disimpan di dalam variabel yang namanya IDR.
Oke, jadi satu IDR-nya tuh 0,000070 gitu ya. Ini nggak tahu, tergantung input. Nah sekarang yuan. Yuan itu katanya satu yuan itu sekian. Ini di copy aja supaya nggak salah angkanya. Berarti IDR-nya dibagi dengan tadi. Ini udah enak ya. Ini sebenarnya sudah sangat enak karena sudah sudah dikasih tahu gitu kalau ini dikali, kalau ini dibagi gitu. Kalau enggak kan harus mikir lagi tuh ya. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya yang ingin dipelajari di sini sih bukan ke ini ya, bukan apa namanya? Bukan aritmetikanya gitu ya, tapi lebih ke format nih, output. Ya, berbeda dengan sebelumnya yang kita hanya mencetak biasa. Nah, sekarang muncul satu ada format gitu. Titik format. Nah, ini harusnya kalau kalian sudah belajar modul kedua, ini bukan hal yang baru ya. Coba ya kita intip modul 2-nya. Ini ya, ini modulnya. Ini modul kenal, kita cari modul kedua. Ini. Nah, ini modul kedua ini coba cari ya, format. Nah, ini memformat angka. Nah, di sini sudah diberitahu sebenarnya bagaimana caranya kita memformat angka. Ini udah ada contoh-contohnya gitu ya. Jadi ini untuk menentukan presisi gitu ya. Jadi kalau presisinya misalnya tadi kan mau 2 di belakang koma, berarti saya pakai ini nih. Kurung perawal buka, kurung perawal tutup, kemudian tengahnya pakai titik 2, titik 2F. Artinya 2 di belakang koma gitu ya. Presisinya itu 2 di belakang koma. F itu float artinya. Oke, jadi ini tadi ya yang pertama 2 di belakang koma dulu ya. Maka saya akan tulis sama persis kayak gitu. Nah, tapi tadi kan ada yang satu lagi ya. Yang satu lagi adalah pemisah ribuannya itu pakai koma gitu katanya. Nah, kita cari yang mengubah. Yang ini mengubah dalam persen kita tidak pakai. Ini menambahkan koma pemisah ribuan gitu. Gimana caranya? Caranya adalah ya ini disimpan aja nih. Ini ada tanda koma di sini. Jadi titik 2 koma gitu. Terus format. Format ini masukannya adalah bilangan yang ingin kita format gitu ya. Berarti tambahin koma gitu. Jadi gimana dong? Ya udah simpan aja. Nah, ini simpannya di depan ya gitu ya. Jadi ini artinya formattingnya ada 2. Yang pertama adalah ini, lihat ini. Ada tanda koma, artinya pemisah ribuannya saya pengen pemisah ribuannya jadi koma. Kemudian yang titik 2F ini artinya presisinya itu saya pengennya 2 aja di belakang koma gitu. Jadi kayak misalnya kan ada tuh misalnya 2 dibagi 3 gitu. 2 dibagi 3 itu kan sebenarnya 0,66666 terakhir 7 gitu ya. Saya tidak hafal berapa enamnya. Itu saya pengennya udah 2 aja di belakang koma. Jadinya nanti 0,67 saja gitu ya. Jadi dibulatkan 2 koma. Oke, jadi ada 2 format di dalam satu ini kurung kurawal ini gitu ya. Titik format. Nah, apa yang mau kita format? Yang mau kita format adalah si USD ini kan. Kan yang mau kita cetakkan ini kan nilai dalam USD dan nilai dalam yuannya gitu. Gitu ya. Jadi yang ada di dalam kurung fungsinya ini adalah nilai dari USD-nya. Terus ini apa nih yang ada USD ini gitu. Nah, itu artinya setelah saya mencetak isi variabel USD, jangan bingung ya ini. Jadi ini sebenarnya ya, saya coba gini deh ya. Sebenarnya dia itu cuma mau mencetak gitu ya USD gitu ya. Si USD-nya ini kan saya melakukan penghitungan ya. Coba ini aja dulu lah ya. Ini aja dulu. Coba. Contohnya berapa ya? Saya copy paste aja ya. Ini ya contohnya. Nah, saya copy paste aja. Nah gitu. Nah kan gitu kan. 6 gitu loh panjang gitu ya. Ini nah ini kan saya nggak tahu nih ini dolar atau yuan ya gitu karena saya nggak ngeprint apa-apa di sini cuma ngeprint USD aja gitu. Nah gitu ya. Jadi ceritanya yang ini yang baris pertama ini tuh saya pengen mencetak USD, isinya USD ini setelah IDR segitu itu tuh dikonvert jadi USD jadi berapa. Nah, misalnya yang ini berarti saya mau mencetak yuannya gitu ya. Nah, ini
Ya jadinya segitu. 69, titik itu USD, terus 452 dan sekian itu yuan gitu ya. Nah, makanya kenapa saya tambahkan supaya tahu yang USD yang mana, yang yuan yang mana, kan saya tambahkan begini aja kan. Jadi ini isinya variabel USD, kemudian isinya variabel USD saya cetak, kemudian disusul dengan tulisan USD-nya gitu. Ya kan lebih enak ya kelihatannya. Tuh ada tulisan USD. Jadi saya tahu oh ini nih sekian ini adalah segini USD ya. Ini berapa sih? Coba saya jadi penasaran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, oke, berarti 100 miliar ya, 100 miliar. Nah, begitu pula dengan yang yuannya, saya bisa tambahkan juga setelah saya tulis isi gitu. Setelah saya mencetak isi variabel CNY, maka saya tulis nih CNY gitu, biar tahu kalau itu adalah yuan. Maka apa yang terjadi? Ya, begitu. Kan lebih enak kan ya. Nah, kemudian saya susah nih ya, kayak ini jadi kayak yang 100 miliar tadi ini kan susah ngelihatnya karena nggak ada koma-koma gitu kan ya. Nah, makanya saya pengen tahu nih, ini sebenarnya berapa sih? 6 juta, 69 juta, 699 juta, atau 6 miliar, kan nggak ada gitu ya pemisah ribuannya. Maka saya mau menambahkan format pemisah ribuan. Apa yang mau diformat? Ini yang si USD-nya ini gitu. Saya nggak mau tampilannya 69999 gitu, nggak jelas gitu. Maka caranya adalah ini, pakai ini gitu. Ya. Jadi, oke. Jadi saya mau memformat ini ya. Saya mau memformat ini sebenarnya gitu ya. Format. Saya mau memformat USD-nya gitu. Gitu ya. Saya mau memformat USD-nya. Nah, tapi dengan format seperti apa? Nah, cara menulisnya itu adalah pakai gini gitu ya. Oke, jadi diikuti sajalah formatnya. Formatnya seperti apa? Saya pengen pemisahnya adalah koma, gitu kan ya? Pemisahnya adalah koma tadi, pemisah ribuannya. Oke, kita coba. Nah, kan lebih enak yang ngelihatnya ya. Lihat nih. Oh, saya tahu ini berarti 6.999.999,999 USD gitu. Tapi masih susah kan? Masih susah ini karena ini sebenarnya banyak banget gitu. Udahlah saya nggak gitu butuh gitu ya, terlalu presisi gitu. Saya bulatkan saja menjadi 2 di belakang koma. Karena kemudian ditambah gitu. Ditambah dengan katanya kalau membulatkan di belakang koma, menulisnya adalah titik 2F gitu. Artinya 2 di belakang koma. Kalau 3 ya berarti 3F, kalau 5 ya berarti 5F dan seterusnya gitu. Kita lihat. Nah, kenapa ini jadi 7 juta gitu ya? Karena ya ini dibulatkan kan 9 dibulatkan ke atas. Ini lihat aja nih dari belakang kan 9 dibulatkan kan jadi 0,00000 akhirnya sampai ke depan gitu. Sekarang kita lihat yang ini ya, yang yuan ya. Jadi saya akan melakukan sama persis. Nah, ini jangan copy paste ya supaya latihan gitu ya. Ini saya mau format CNY-nya juga, isi saya ingin format isi variabel CNY. Terus apa? Kurang tutup. Terus sama koma sama 2, presisnya 2 di belakang. Nah, kan kelihatannya lebih enak gitu ya. Jadi 45 juta berarti 275.706,41 gitu, enggak usah sepanjang ini. Nah, kalau di format begini ini sebenarnya hanya make up aja, hanya tampilan aja gitu ya. Tapi sebenarnya isi variabel CNY-nya sendiri ya tetap sama gitu ya. Karena saya tidak mengubah ya. Jadi saya tidak mengubah isinya USD, saya tidak mengubah isinya CNY ya, tetap aja gitu. Jadi misalnya nih ya, saya print di sini ya, print USD-nya gitu ya. Itu ya sama gitu ya, tidak berubah walaupun sudah diformat di atas gitu. Jadi format yang tadi itu hanya untuk tampilan saja, tapi nilai isi variabelnya sendiri tidak saya ubah-ubah gitu. Tetap aja segitu. Oke,
itu hanya untuk tampilan. Kira-kira begitu. Ini saya hapus ya. Oke, jadi yang nomor 6 ini lebih ke sesuatu yang barunya adalah lebih belajar ke formatting untuk print ya, untuk pencetakan itu. Walaupun tentu saja logika ini kalian harus mengerti ya, maksudnya kenapa kok dikali, kenapa kok dibagi gitu ya. Oke, sekarang kita copy paste ke LMS-nya. Kemudian kita cek gitu ya. Oh ya, ini kalian lihat ya. Ini kan sama nih, ada penalti ya, ada penalti 10-20. Misalnya saya mau menunjukkan kalau saya salah 2 kali gitu ya. Misalnya ini saya komen aja ya supaya tidak dievaluasi gitu ya. Jadi harusnya salah. Nah, ini akan printnya salah karena cuma 1 gitu ya. Itu adalah kesalahan pertama. Kita buat 2 kali salah. Nah, ini saya tutup lagi gitu ya. Dan kita cek lagi. Oke, kesalahan yang kedua. Nah, sekarang kita buat benar. Jadi kita bisa lihat bahwa maksimum nilai yang bisa kita dapat hanya, nah kan udah benar ya, di diskon 20% gitu ya. Ini yang kedua kan 20%, itu hanya 0,8. Jadi walaupun benar, dapat diskon tuh 20%. Begitu ya, itu adalah arti dari penalti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan videonya bermanfaat gitu ya. Masih ada satu video lagi gitu ya di rangkaian seri ini gitu ya, di tugas minggu kedua ini, lebih kelatihan sih ya daripada tugas. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.